Swastiastu. Aige Ratu Pedanda lanang istri Siwa Buddha sane baktinen titiang taler para welake sane pacang ngemiletin pagupok sastra gamu Sukra Mekemit ring wengine puniki Sukra pinanggal 16 Juni tahun 2023. Bantang baos sering wengine puniki ngelanturang malih ngewacen karya-karya sane kripte oleh Ide Dangyang Nirarte inggih punika Kidung Rasmi Sancaya. Minap sambel-sami paduning napi daging sastra punika nanging asa punika titiang mekarya gede puniki informasi utawi napi wastane bahasan indek Kidung Rasmi Sancaya punika sane sadur titiang sane kutip titiang saking terjemahan sane karyadina oleh Ide Bagus Gede Agastya. Dumugi informasi puniki mawi guna ring ratu Ide Pedanda taler peresmeton nulaku sami selanturnyane mangda rauh ring peseraman nyarengin pagupok duwene mangda ramia lan poleh matemu irike ring peseraman suksma. Om Santi 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 Om. Rasmi Sancaya menarik perhatian kita. Kidung pendek yang hanya terbangun oleh 20 bait ini ternyata dikarang oleh Dangyang Nirarte. Pada bagian manggala kidung ini ada disuratkan, Sang Cina sida jenana Nirarte milwe wangapus. Artinya, saya yang bernama Dangyang Nirarte turut mengarang. Yang menandakan bahwa karya sastra ini dikarang oleh seorang Mahakawi dan Mahawiku Dangyang Nirarta. Kidung ini memakai tembang demung atau tabeh 3, berbahasa Kawi, disuratkan di dalam lontar. Biasanya disatukan dengan karya-karya beliau yang lain seperti Kekawin Anyang Nirarte, Kidung Madya Muter atau Padma Muter, dan yang lain. Karya-karya sastra ini memang berkaitan satu dengan yang lain karena memuat konsep keindahan atau filsafat keindahan yang dianut oleh pengarangnya. Maka kidung ini menjadi begitu penting dalam rangka memahami filsafat keindahan atau estetika yang dianut oleh para kawi di masa lalu, terutama yang dianut oleh Dangyang Nirarte yang dikenal juga sebagai seorang Mahapandita atau Mahawiku yang melahirkan karya-karya yang memuat ajaran tatwa dan tutur seperti Kekawin Nirarte Prakerta, Kekawin Dharma Sunya, Kekawin Dharma Putus, Kekawin Dharma Persada, dan yang lain. Kidung ini lengkapnya memakai judul Rasmi Sancaya Edan Lelangon yang dapat diterjemahkan sebagai kumpulan keindahan yang membuat perasaan tergila-gila menikmatinya. Maka kidung ini adalah sebuah candi sastra untuk menstanakan dewa-dewi keindahan atau Sang Hyang Semara yang senantiasa dijaga untuk dapat memekarkan imajinasi dan kreativitas. Secara eksplisit, kidung ini telah menyuratkannya bagaikan sedang memuja kehadapan Yang Semara yang distanakan di dalam keindahan. Sungguh indah bagaikan tidak dalam kehidupan. Keindahannya bagaikan tidak di dunia, sungguh bagaikan dalam mimpi. Pulau-pulau kecil yang berjejel asri dengan senang hati dikunjungi oleh pengarang. Di sana beliau menyusun karya sastra. Keindahan tersebut ternyata terkait dengan laut dan gunung atau segara giri. Terlebih lagi batu-batu karang yang putih
yang menjadi tempat para kawi atau mengo untuk menikmati keindahan dan mengarang karya sastra atau lengo kalangwan. Keindahan itu terkait dengan masa Kartike, ketika bunga-bunga bermekaran, bau harum tersebar di mana-mana bersamaan dengan hujan gerimis yang dicurahkan dari langit. Masa Kartike dapat membangun rasa di dalam hati sang kawi. Dengan demikian, sang kawi dapat menikmati rasa rahasia yang memang didambakannya. Keindahan alam tersebut adalah keindahan upacara abadi, upacara suci yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Maka sebagai seorang wiku atau side jenana, sang pengarang senantiasa menjaga kesucian pikiran atau sude jenana. Maka beliau pun mencari tempat-tempat suci dan kawasan suci yang tiada lain adalah samudera luas dan gunung yang tinggi itu sendiri. Dengan demikian kita dapat memahami mengapa pura-pura dan kahyangan, tempat beryoganya Danghyang Nirarta kebanyakan berada di tepi pantai seperti Pura Purancak, Pura Rambut Siwi, Pura Tanah Lot, Pura Peti Tengat, Pura Luur Uluwatu, Pura Sakenan, Pura Air Jeruk, Pura Batu Klotok, Pura Penataran Silayukti, Pura Gua Lawah, Pura Pojok Batu, Pura Pulaki, dan yang lain. Di tempat yang indah itulah sang kawi membangun pondok sastra atau payasan atau patani, sekaligus melakukan yoga sastra, menulis karya sastra, tempat yang ditumbuhi oleh pohon pandan yang bunganya berbau harum atau pudak. Demikianlah kidung ini tidak saja mengandung nilai-nilai keindahan, tetapi juga kesucian. Oleh karena itu, seorang pengarang Bali bernama Ki Purwa Patra, yaitu nama asli Ide Bagus Putumaron, menyadur kembali kidung ini ke dalam bahasa Kawi Bali berjudul Rasmi Sancaya Ede Lelangon Putra, dan ke dalam bahasa Bali berjudul Rasmi Sancaya Edan Lalangon Potrake. Maka kidung ini telah memiliki putra atau putra dan cucu atau potrake. Kedua karya saduran ini tetap memilih bentuk tembang, yaitu pupuh durme dan pupuh sinom. Ki Purwa Patra yang berasrama di Geria Mangasrani Ubud, Gianyar, dikenal pengarang sejumlah karya sastra seperti Geguritan Nale Damayanti, Geguritan Kope Saman, Geguritan Mase Suara, Dwi Jendra Tatwa, dan karya besarnya Bali Tatwa, dan yang lain. Pengarang yang juga pernah menjadi Lead Van Kerta, anggota Yayasan Pendiri Gedong Kirtia Singaraja, dan Kepala Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Udayana, ketika awal berdirinya fakultas ini pada tahun 1958, menyadur kidung Rasmi Sancaya pada tahun 1961 atau Isaka 1883 guna Naga Aste Prabu. Dengan hadirnya karya-karya Ki Purwa Patra ini, kita memperoleh tuntunan untuk memahami kidung Rasmi Sancaya, sekaligus menyiratkan betapa pentingnya karya sastra ini.